Selamat siang, perkenalkan nama saya Denny Suryana. Saya dari Desa Sumber Harapan, Kecamatan Bintang 2, Kabupaten Akung Timur. Kami dari kelompok KSB bergerak dalam pertanian dan peternakan. Oh ya, kami belajar mulai berorganisasi berkelompok dari KSB. Kami punya dampingan yaitu dari Yabima. Kami belajar dimulai dari nol. Kami belum tahu apa-apa, dimulai pertanian organik sampai peternakan. Dan perkenalkan, nama saya Joni Ruspito. Saya dari Pemuda Berkarya dari Desa Sumber Harapan, Kecamatan Bintang 2, Akung Timur. Di sini saya mengikuti kegiatan belajar bersama Yabima mengenai pertanian dan juga peternakan. Di sini Yabima memberikan pelajaran mengenai bagaimana cara bertani, beternak, bagaimana cara kesehatan ternak juga. Semua itu kita kelompok kami belajar dengan Yabima, dengan bimbingannya. Hasil yang kami dapat dari belajar pertanian dan juga peternakan, kami sedikit-sedikit mengetahui bagaimana cara bertani, bagaimana cara beternak, mulai dari kesehatan, cara mengolah pakan supaya tidak terlalu rumit untuk mencari pakan, mulai pembuatan apa itu namanya fermentasi. Untuk pertanian kita diajari mengenai cara membuat obat, pupuk, dan juga kami akan bulan 12 ini kami akan mengadakan kegiatan yaitu SLPHT pada 2021. Halo, selamat siang. Salam untuk perjuangan petani. Hari ini saya berada di kelompok Sumber Harapan. Kawan petani sedang monet dan kami berkesempatan jalan-jalan. Saya bersama Saudara Janto dan Direktur Yabima, Romo, yang lagi keliling. Salah satunya ini sebuah keberhasilan kelompok tani Sumber Harapan yang sudah berhasil menciptakan pupuk kompos dari media yang ada di sekitar mereka. Ini kalau dilihat indikatornya sangat berhasil. Ini sangat subur untuk diaplikasikan di tanah, baik sawah maupun kebun. Ini baik sekali. Luar biasa. Ini setelah keliling, harapannya tadi masih tumpukan, tapi ternyata sudah di karung-karung, ini siap dibawa ke sawah atau ladang mereka. Selamat untuk kelompok tani harapan, Sumber Harapan. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera. Pertama-tama kita ini ya, tanyanya
adakah kelompok baru terbentuk dan apa yang menyemangati terbentuknya? Menurut bapak-bapak atau kelompok KRT, terbentuklah KRT untuk pemuda berkarya, kalau nggak salah, remaja berkarya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, adakah perubahan atau perilaku atau kebiasaan baru dalam budidaya pertanian? Menurut kelompok kami atau KRT ada. Contohnya, walaupun belum sepenuhnya kita ke organik, contohnya mulai penggarapan sawah ini kita tidak menggunakan racun rumput yang untuk contoh organik. Adakah perubahan perilaku atau kebiasaan baru dalam budidaya pertanian? Ya, kami jawab, ya ada. Karena pertama itu, kalau berbicara pemuda, kalau pertanian sedikit kurang bersemangat kalau berbicara pertanian. Kita lihatnya pertanian itu kerjaannya wong tua, jadi kita itu kurang pemuda itu dendingnya ya jalan-jalan senang-senang gitu. Happy ya. Jadi kita di sini dibina, diberi wawasan bahwa tidak hanya orang tua saja yang bisa menggeluti pertanian, bahkan pemuda itu bisa ikut serta. Kawan-kawan setuju atau tidak, ini saya mengatakan belum. Kenapa belum? Bukan berarti kami tidak mensyukuri atau tidak berterima kasih. Saya akan berterima kasih tentunya. Saya mengatakan belum dikarenakan pembelajaran ini kami mengharapkan bukan hanya cukup sampai di sini. Harapan kami bersambung dengan Yabima tidak akan berhenti sampai di sini. Itu harapan kami. Jadi saya mengatakan belum karena kami ingin yang lebih dalam dan dalam. Karena menurut kami ilmu itu tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai ilmu itu. Menurut kami, pembelajaran di organik kami paham, kami hanya mengatakan bahwa organik itu hanyalah gambar di organik itu, tapi yang sebenarnya bukan di situ. Kalau orang Jawa mengatakan noto ati, Pak. Nah, itulah yang bisa kami jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ada pertanyaan? Cukup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerombolan ikan kecil-kecil yang kalau lepas saja dari gerombolan itu bisa dimakan ikan toman ini. Tapi kalau kita tetap berada di dalam gerombolan ini, dalam pasduluran ini, insya Allah ikan ini ragu-ragu akan mendekati kita. Gambarnya Pak Eko ini juga menjelaskan kepada kita siapa kita yang paling bawah ini. Ternyata dari segi kebijakan pemerintah kita mendapat tekanan. Siapa yang menentukan harga di pasar bukan kita. Pak Eko mengingatkan, harusnya kita yang nanam kok. Kalau nggak ada di sini, ya kita nggak bisa ngapa-ngapa, semakin tertekan dan tertekan. Mungkin rasanya bisa terasa berat atau terasa menjemukan, itu bagian dari proses untuk kita dimampukan dengan diskusi itu untuk berpikir kritis gitu. Jadi apakah cukup
berpikir kritis. Rasanya juga perlu dilengkapi dengan kemampuan teknis kita. Tapi apakah cukup dengan kemampuan teknis? Ahli bisa dapat membuat trichoderma? Apakah itu cukup? Apakah dengan membuat kompos, apakah itu cukup? Kita menjadi sedulur tani yang cerdas, sedulur tani yang kritis. Menjelaskan blessing budi ini akan menyewakan tanah demi keuntungan itu, atau tetap petani itu sebuah panggilan hidup, niat ingsun aku jadi petani. Harap disewakan, kompak disewakan. Dalam hitungan ketiga petani, 1, 2, 3.